Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita selalu diberi nikmat sehat dan semangat untuk selalu aktif mengikuti pembelajaran daring. Dan jangan lupa selalu doakan supaya pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali bertatap muka seperti sedia kala. Hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran IPS kelas 5 tentang interaksi sosial. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan menyiapkan alat tulis, buku IPS dan LKS Master Tema 4 ya. Perhatikan baik-baik dan catat setiap materi yang disampaikan Ustazah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, manusia itu merupakan makhluk sosial. Apa artinya? Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita bahas pengertian terlebih dahulu ya. Interaksi sosial adalah hubungan saling mempengaruhi antara individu dan individu, individu dan kelompok maupun kelompok dan kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Agar terjadi sebuah interaksi, hal-hal yang harus ada adalah: yang pertama, melibatkan dua orang atau lebih. Yang kedua, ada komunikasi. Yang ketiga, ada tujuan yang jelas. Setelah kita belajar tentang pengertian dan syarat-syarat terjadinya interaksi, selanjutnya kita akan mengenal bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, ada interaksi antar individu. Yang kedua, ada interaksi individu dengan kelompok. Kemudian ada interaksi antar kelompok. Interaksi antar individu merupakan interaksi yang terjadi antara individu dengan individu. Dengan kata lain, interaksi ini dilakukan oleh satu orang dengan satu orang. Contohnya yaitu ada berjabat tangan dan saling bercakap-cakap. Yang kedua, ada interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok adalah interaksi yang terjadi antara satu orang dengan banyak orang. Contohnya, Ustazah sedang mengajar di kelas Avicenna. Kemudian ada Pak Rohmat sedang berceramah di Masjid Klopogodo. Yang ketiga, ada interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok adalah interaksi yang terjadi antara banyak orang dengan banyak orang. Contohnya, pertandingan sepak bola antara kelas Al-Biruni dengan kelas Averus. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang bersifat positif dan memicu terbentuknya persatuan. Interaksi sosial asosiatif dibedakan ke dalam 4 bentuk. Yang pertama, ada kerjasama, akomodasi, kemudian ada asimilasi dan akulturasi. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi yang bersifat negatif dan memicu terjadinya perpecahan. Interaksi sosial disosiatif dibagi menjadi 3, yaitu ada persaingan, kemudian ada kontravensi dan konflik.
Demikian yang Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.